إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Tuwfiya rajulun minna faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannah." Ada salah seorang sahabat kami meninggal, kami pun mandikan, kami siapkan dengan wangian, kami kafani. Thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah tusalli alaihi. Maka kami datang, kami bawa jasad itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, tolong salatkan kawan kami. Fa khata khutan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah beberapa langkah ke depan. Hampir beliau menyolatkan, beliau kemudian mengatakan, a'alaihi dain, apakah mayit ini memiliki hutang? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, dinaran, dia punya hutang 2 dinar. Fansaraf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling. Beliau tidak jadi menyolatkan orang yang sudah meninggal dan memiliki hutang. Fatahammalaha Abu Qatadah, faqala Abu Qatadah, ya Rasulullah, ad-dinarani alai. Maka Abu Qatadah menanggung hutang itu. Dia mengatakan, ya Rasul, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haqqul gharim wa bari'a minhumal mayyit. Apakah engkau siap menjadi pengganti dia? Ketika orang-orang yang menghutangi datang menagih, maka engkau yang menjadi pengganti dia dan mayit ini terlepas dari tanggungan itu. Maka Abu Qatadah mengatakan, na'am, fa shalla alaihi. Maka ketika Abu Qatadah menyiapkan, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Qatadah keesokan harinya, ma fa'alat dinaran, apa yang terjadi, perkembangan tentang 2 dinar? Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, innama mata ams, ya Rasulullah, baru kemarin dia meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian pada riwayat ini diceritakan besok harinya ditanyakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Qatadah telah melunasinya. Ma fa'alat dinaran, maka ketika Abu Qatadah telah mengatakan aku telah lunasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-an barratta alaihi jildahu, saat ini engkau telah mendinginkan kulitnya. Para ulama mengatakan bahwa Abu Qatadah ketika telah menanggung, kemudian dia telah membayar, maka dia telah menyelamatkan panasnya siksa yang ditimbulkan dari hutang yang telah ditanggung seseorang. Ini menunjukkan bahwasannya hutang merupakan perkara yang berat. Ketika seseorang tidak mampu membayar, maka dia akan menanggung resiko itu. Para ulama mengatakan, apabila seorang mayit dia meninggal kemudian tidak meninggalkan warisan untuk ahli warisnya, maka para ulama mengatakan bahwa ahli waris tidak wajib untuk membayar hutang tersebut. Sekalipun kita tidak sedang membicarakan tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya, yang mereka akan terus memperhatikan hak-hak orang tuanya, akan tetapi hukum asalnya ketika seorang mati kemudian tidak meninggalkan warisan, maka ahli waris tidak wajib untuk membayarkan hutang itu. Maka ikhwah sekalian, permasalahan hutang
Sekalipun seseorang ketika butuh dibolehkan untuk mengambil hutang, akan tetapi kita harus paham bahwa tanggungan hutang merupakan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan, yughfaru likulli muslimin, bahkan dalam riwayat yughfaru likulli syahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang syahid, dia akan diampunkan dari segala dosa kecuali satu, yaitu hutang. Dan ini menunjukkan kalau seandainya orang yang syahid saja memiliki keistimewaan besar di sisi Allah, akan tetapi ternyata dalam masalah hutang, selama tidak ada orang yang menjamin hutang dia, maka dia akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla pertanggungjawaban. Dan ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Para ulama mengatakan hak manusia dengan Allah Azza wa Jalla akan mudah diampuni. Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah. Akan tetapi ketika seorang berurusan dengan hak sesama manusia, maka hukukul ibadi mabniyatun 'alal musyahah. Hak manusia dibangun di atas perhitungan. Ketika seorang belum menunaikan, belum mendapatkan haknya di dunia, maka dia berhak untuk mencari di akhirat. Nanti perhitungan itu akan diwujudkan dengan amal. Ketika seorang datang membawa pahala, lalu dia tidak memiliki hak untuk membayar hutangnya, dia akan diambil dari pahala kebaikannya. Akan dicampakkan kalau seandainya dia tidak memiliki pahala kebaikan, dicampakkan dosa saudaranya, kemudian dia akan tanggung dosa orang yang pernah dia hutangi. Dan kita tahu ikhwah sekalian, hutang merupakan sesuatu yang mubah ketika seseorang membutuhkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berhutang. Dalam hadis yang sahih, tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi min 30 sa'an li ahlihi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu sampai meninggal dalam keadaan hutang. Bahkan baju besinya digadaikan untuk membayar hutang yang belum sempat terlunasi, untuk membeli makan 30 wasak, untuk membeli gandum untuk keluarganya. Ini menunjukkan orang yang ketika butuh, dia berhutang tidak masalah. Dan itu merupakan rizki yang Allah berikan. Terkadang seorang tidak akan mendapatkan kecuali melalui jalur hutang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan, orang yang berhutang dan dia niat untuk mengembalikan, Allah yang akan mudahkan dia untuk mengembalikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an. Orang yang mengambil harta orang lain, meminjam, dan dia berniat untuk membayar kembali, maka dia akan Allah mudahkan untuk membayarnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan dalam sebuah riwayat dikatakan addahu fid dunya, Allah akan mudahkan dia untuk membayar di dunia. Kalaupun seandainya ada orang yang belum sempat untuk membayar di dunia, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan sebuah gambaran. Orang punya harta untuk membayar, akan tetapi harta itu disimpan, belum sempat dia membayar, dia meninggal. Dan orang tidak tahu kalau dia punya hutang. Maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan. Di akhirat Allah akan bisa memintakan maaf kepada orang yang dihutangi. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang ingin mengambil harta orang lain dengan tujuan tidak ingin membayar atau bahkan ingin mensirnakan harta itu, maka Allah akan sirnakan dia. Para ulama mengatakan pula bahwa tafsir hadis ini, Allah bisa jadikan dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dia ambil, atau Allah hilangkan keberkahan harta yang dia miliki tersebut. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, kisah dua kondisi ini sudah terlihat terang di tengah masyarakat kita. Orang mengambil, meminjam harta orang lain dengan tujuan baik ingin mengembalikan, dan pula orang yang ada mengambil harta orang lain tanpa ada niatan untuk mengembalikan. Semuanya telah mendapatkan balasan masing-masing. Di negeri ini, di masyarakat ini, di tengah komunitas kaum muslimin yang mayoritas, kita lihat bagaimana kaum muslimin sangat meremehkan urusan hutang. Bahkan sangat merana ketika orang yang memiliki hutang harus sibuk dengan, atau orang yang memberikan hutang harus sibuk untuk mencatat, mengingatkan. Kemudian kalau perlu dia harus ketakutan ketika akan mengingatkan orang yang berhutang. Dan ini terjadi pula ketika para ulama sampai menggugurkan kewajiban zakat. Sebagian orang yang memiliki harta dan harta itu diambil atau dipinjam oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak bakal dia akan diambil kembali uang itu.
Para ulama sampai menggugurkan zakat orang yang hartanya dipinjam dan dia susah untuk mengharap kembali pinjaman tersebut. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ini merupakan sebuah fenomena yang memprihatinkan ketika seorang menilai bahwa urusan harta merupakan hal yang sepele. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kepada Allah berkali-kali agar Allah hindarkan dari urusan hutang. Dan ini ternyata tidak melepaskan beliau dari hutang. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau selalu berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari urusan hutang. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Alangkah banyaknya engkau minta kepada Allah, minta perlindungan dari hutang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innar rajula idza gharim haddatsa fa kadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau dililit hutang, dia akan berbicara sambil berdusta. Ini kebanyakan. Dan ketika dia berjanji, dia akan ingkari. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ada orang masih melakukan itu, dia masih memiliki malu. Dusta dia atau pengingkaran dia terhadap janjinya karena dia ingin menutupi kekurangan dia dalam hutang. Entah karena dia malu belum mampu untuk membayarkan, atau ketika seseorang masih memang malu bertemu dengan orang yang berbuat baik kepada dia. Namun ini adalah konsekuensi terendah untuk orang yang mudah berhutang. Dan ini ikhwah sekalian akan berubah ceritanya ketika orang tidak merasa berdosa ketika dia berhutang. Apalagi dia mengatakan, bukankah tidak ada bukti otentik kamu berpinjam atau aku berpinjam kepada engkau. Sehingga seolah dia tidak memiliki hak atau kewajiban sama sekali dalam urusan hutang. Allah Azza wa Jal akan menyampaikan pada hari kiamat semua hak itu, bahkan hewan sekalipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari mengatakan, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha' min asyatil qarna. Sungguh semua hak akan ditunaikan oleh Allah pada hari kiamat, sampai kambing yang tidak bertanduk akan dihadapkan pada kambing yang bertanduk. Para ulama mengatakan karena hewan yang bertanduk akan menyakiti lebih banyak kepada hewan yang tidak bertanduk. Kalau hewan saja yang akan menjadi debu beterbangan, akan Allah selesaikan sebelum Allah Azza wa Jalla akan selesaikan urusan mereka. Bagaimana dengan urusan manusia ketika mereka masih memiliki tanggungan di antara mereka? Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dibiarkan salah seorang penghuni surga masuk surga sementara dia masih memiliki perhitungan dengan satu orang penghuni neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita, melindungi kita dari segala urusan dunia maupun akhirat, entah hutang atau kezaliman yang juga sering dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ketika seseorang berhutang karena dililit kebutuhan, maka sudah sepantasnya kaum muslimin saling membantu. Entah bantuan itu dalam bentuk meringankan hutangnya, atau memberikan dia hutang, atau dia mengakhirkan masa pembayarannya. Dan yang lebih bagus dari itu, ketika seseorang mampu untuk mengikhlaskan. Dan ini semua ditegaskan dalam syariat. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika engkau mendapatkan ada orang yang memang pailit, tidak mampu untuk membayar hutang, maka tundalah dia, tambahkan tenggangnya sampai ketika dia mampu mudah untuk membayar. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila engkau ingin mengikhlaskan silahkan, dan itu lebih baik jika engkau mengetahuinya. Dan dalam syariat ada istilah da'wa ta'ajjal. Kita dibolehkan untuk mengurangi jumlah hutang
yang dimiliki oleh orang yang berhutang kepada kita, dan kita minta agar dia membayar sebelum waktunya. Dan ini difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan sesuatu yang boleh dituntut. Aku memberikan hutang kepada seorang sampai 1 tahun, tapi setengah tahun aku minta, dengan konsekuensi aku hanya minta kepada engkau setengah dari hutangmu, semua sudah aku anggap lunas. Ini kata Hafidz, kata Abdul Razzaq menukil dari Ibnu Abbas, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau pernah menagih hutang dari sebagian sahabat yang bernama Ibnu Abi Hadrat, sampai suaranya keras. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau bertanya, ada apa? Ternyata urusan hutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ka'ab, labbaika ya Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik. Fa asyara biyadihi an da'i syadr min dainika. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, turunkan hutangmu yang engkau berikan kepada dia. Maka Ka'ab mengatakan, qad fa'altu ya Rasulullah, iya aku sepakat. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang itu, idfa'hu wa ta'ajjal, maka bayar dan tunaikan sekarang. Ini merupakan beberapa solusi yang merupakan ihsan, kebaikan yang diberikan oleh orang yang menghutangi. Sebagaimana orang yang berhutang, boleh dia berbuat baik kepada orang yang memberikan dia hutang, tambahan dari hutang yang pernah dia ambil dengan catatan tanpa ada syarat sebelumnya. Ketika orang berhutang dengan nominal tertentu, setelah dia mendapatkan harta itu dia bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia kembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Tapi ini merupakan kebaikan dia, karena terima kasih dia tanpa ada persyaratan sebelumnya, maka dia kembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Ini dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang 1 ekor onta yang masih kecil. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan ibilis sadaqah atau onta-onta dari zakatnya kaum muslimin, maka beliau perintahkan Abu Rafi untuk membayar dengan onta yang serupa. Akan tapi ternyata yang ada adalah robaiyan, onta yang besar yang sudah kuat dan kokoh, bahkan umurnya sampai 7 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idfa' wa a'tihi ilaih fa inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Bayarkan yang ada saja, karena orang yang terbaik adalah orang yang bisa membayar dengan yang lebih baik. Dan ini bukan merupakan riba ketika dia berikan dengan kerelaan dia tanpa ada persyaratan sebelumnya. Sedangkan riba kita tahu hukumnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari segala macam dosa-dosa besar yang berkaitan dengan harta, jiwa maupun kehormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahmi hawzatal Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ayyid bil haqqi imamana. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.